Saat kita dalam rahim ibunda kita semua sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam diri kita, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Siapakah Tuhan kamu sekalian? Apakah aku Tuhan kamu sekalian? Dan dulu kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami sekalian. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang menghidupkan kita dialah Allah. Yang mengatur urusan kehidupan kita dialah Allah. Yang mengatur rezeki kita dialah Allah. Bahkan yang mematikan kita dialah Allah. Maka ketika kita memahami hidup kita semua diatur oleh Allah, maka hendaknya setiap tindak tanduk gerak langkah kehidupan kita harus bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka keluar kalimatnya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka keluar kalimatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika melihat sesuatu yang mempesona, sesuatu yang baik, keluar kalimatnya, Masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang boleh jadi tidak baik, maka keluar kalimatnya Subhanallah. Ketika berbuat dosa, berbuat salah, maka keluar kalimatnya Astaghfirullah. Lisannya hanya Allah yang keluar. Pikirannya hanya Allah yang terpikir. Hatinya hanya Allah yang terpaut. Maka ketika dia mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, dia kembalikan kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kalau hidup kita mau bahagia, lihatlah semua pemberian Allah itu dengan sempurna. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Setuju apa enggak? Betul apa betul? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Yang kurang diri kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kurang banyak. Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi yang kurang Allah atau kita? Allahu Akbar. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanyalah kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita bicara Allah Tuhanku, Allah Tuhan kita, belajarlah terus menerus agar menjadi hamba yang Allah cintai dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Cinta, kita sering terjebak pada kalimatnya, tapi tidak pernah tahu bagaimana cara mencinta. Termasuk bagaimana cara mencinta Allah dan Rasul-Nya. Selama ini terpampang di rumah kita masing-masing firman-firman Allah. Lafaz Allah. Kita cinta
Dan semua saya yakin kalau ditanya jawabannya pasti cinta kepada Allah. Tapi bagaimana cara mencinta itu yang sering kita khilaf dan alfa. Kita pajang besar-besar lafaz itu di rumah kita. Kita bingkai firman Allah di rumah kita. Tapi hak-hak Allah sering kita lalaikan. Itu bukan cara mencintai yang benar. Untuk bisa mencintai Allah sebenar-benarnya, tentu kita harus memperdalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan di dalam ilmu akidah, salah satunya adalah membicarakan soal tauhid. Saya singkat saja biar mudah-mudahan ini dipahami. Pentingnya tauhid, Allah cuma Tuhan kita. Ini pentingnya. Soal keimanan. Begini. Bu. Orang mah. Kalau boleh pidatonya pakai mah. Boleh kagak pidato pakai mah? Boleh dah ya. Orang mah. Mendingan amalnya dikit. Tapi imannya, tauhidnya bener. Daripada amalnya banyak. Tapi tauhidnya, imannya salah. Sebab apa? Amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu nyantolnya di tauhid, nyantolnya di iman tuh. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan seseorang, kalau tauhidnya salah, amalan kebaikannya nggak ada tempat dia nyantol. Itu amal nguap, ngawang, ngambang. Tahu ngambang? Kayak yang dikali ngambang. Jadi idealnya seorang muslim dia harus mempelajari ilmu tauhid dalam artian singkatnya jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Karena tauhid, iman itulah cantolan amal kebaikan yang kita perbuat di alam dunia. Hanya dengan iman yang benar, menyembah Allah tanpa menyekutukannya, minta pertolongan Allah tanpa minta pertolongan yang lain, menggantungkan harapan kepada Allah tanpa mengharap kepada makhluknya, sambil menjalankan dan mengerjakan hak-hak Allah, iman, tauhid. Nyantol ibadah kita, nyantol amal kebaikan kita.